Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum. Puji dan syukur kehadirat Allah. Salawat dan salam pada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi, perbanyaklah agar seseorang mengingat yang namanya kematian. Karena hal ini akan mendatangkan manfaat dan kebaikan untuk pembenahan diri bagi seorang manusia dalam kehidupannya. Karena kematian adalah sesuatu yang pasti, sesuatu yang akan terjadi pada diri kita, yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan ketika sebelum Allah tiupkan ruh pada kita. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala merahasiakan itu di dalam Lauhil Mahfuz. Tidak seorang pun di antara kita yang tahu apa yang Allah telah tetapkan dalam ajal kita. Yang pasti Allah berfirman, "Idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun." Itu sebuah kepastian yang pasti akan terjadi sesuai dengan apa yang Allah telah tetapkan. Dan bila datang waktunya yang Allah telah tetapkan tersebut, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Dia tidak akan dimajukan, dia tidak akan dimundurkan walaupun sesaat, dan dia juga tidak bisa untuk dimajukan. Dan semuanya ini adalah rahasia Allah. Yang pasti Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan kullu nafsin dha'iqatul maut. Yang pasti Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan bahwasanya setiap yang hidup maka dia pasti akan mengalami yang namanya kematian. Dan semua kita tahu bahwasanya kematian telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada setiap kita, yang kita tidak tahu kapan itu akan terjadi pada masing-masing kita. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, dalam kehidupan ini, seperti yang Allah sebutkan di dalam firman-Nya, apa yang harus kita sikapi ketika kita melihat dan memandang kematian tersebut. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, pertama, menghimbau orang-orang yang beriman agar mereka senantiasa bertakwa kepada Allah Jalla wa Ala. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Yang artinya dalam bahasa kita, janganlah salah seorang dari kalian, kata Allah, kita manusia, janganlah dia mati sebelum dia menjadi seorang yang Islam, sebelum dia menjalankan dan mengamalkan Islam. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, di dalam ayat ini seolah-olah Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada kita, janganlah seseorang itu mati. Seolah-olah Allah memberikan larangan kepada kita, jangan kita mati sebelum kita menjadi seorang muslim, menjalankan agama dan syariat yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah turunkan. Secara ikhwatal iman, tidak bisa seseorang untuk menghindari yang namanya kematian. Seperti yang tadi kita katakan, Allah telah tetapkan dan kita tidak tahu
Apa yang telah Allah tetapkan dalam takdir kita yang berkaitan dengan kematian tersebut, dan takdir-takdir Allah yang lain yang telah Allah tuliskan dan telah Allah catat di dalam Lauhil Mahfuz. Makanya para ulama ahli tafsir kemudian menjelaskan, mengatakan bahwasanya ayat yang mulia ini, ayat di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun, janganlah seseorang mati melainkan setelah dia menjadi seorang yang menjalankan Islam. Karena kematian tidak ada seorang pun di antara kita yang tahu, maka makna daripada ungkapan yang terdapat di dalam ayat ini adalah berupaya dan berusahalah kita agar kita menjadikan diri kita menjadi seorang muslim, menjadi seorang yang senantiasa berada di dalam koridor agama kita, dalam Islam, dalam keimanan, dalam ketakwaan. Karena sesungguhnya kematian itu datang kepada kita dalam waktu yang tidak kita sangka, dalam masa yang tidak kita duga-duga. Sehingga kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa'ala, inilah yang harusnya selalu kita bayangkan dalam kehidupan kita, terutama ketika ikhwatal iman, ketika kita berpaling dari Allah Subhanahu wa taala, terutama ketika kita jauh dari Allah, dengan kondisi kita durhaka kepada Allah dalam kemaksiatan dan dosa. Pernahkah terbayangkan oleh kita ketika akan melakukan itu, ya Allah, jika seandainya dalam kondisi ini adalah ajal yang telah Allah tetapkan untuk diri kita, maka ini adalah petaka dalam kehidupan kita. Karena ini akan menjadi catatan dan penilaian yang akan kita pertanggungjawabkan di yaumil hisab. Karena Nabi SAW bersabda, kata Nabi, al-ibratu bil khawatim. Kata Nabi SAW, yang akan menjadi nilai, yang akan menjadi penilaian tersebut adalah penutupnya. Maka ketika seorang hamba, seorang mukmin menanamkan ini dalam kehidupannya, ketika Allah perintahkan, seolah-olah Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada kita, hendaknya kita selalu dalam Islam, hendaknya kita selalu dalam ketaatan, dalam kesalehan, dalam ibadah. Karena kita tidak tahu, bisa saja di masa dan saat itulah ajal yang telah Allah tetapkan untuk diri kita. Sehingga seorang mukmin akan khawatir, akan takut dari perbuatan dosa dan kemaksiatan, dengan dia membayangkan jika seandainya kondisi itu yang akan menjadi penutup catatannya. Dan Nabi SAW telah mengatakan dalam hadis yang tadi kita bacakan, al-ibratu bil khawatim. Karena yang akan menjadi penentu itu adalah penutupnya. Makanya kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, sebagai seorang mukmin yang meyakini dan mengimani tentang masalah takdir, tentang masalah kematian, maka dia akan berupaya, akan berusaha untuk menggapai dan mendapatkan, dan itu yang dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang disebut dan dinamakan dengan husnul khatimah, yaitu penutup yang baik. Karena seperti yang disebutkan dalam hadis yang tadi kita sebutkan, yang kita bacakan, karena akhir itulah yang akan menjadi penentu. Makanya kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah anugerahkan kepada kita apa yang dinamakan dengan husnul khatimah. Dan sebagai seorang mukmin kita khawatir, kita takut ketika kita sedang berada di dalam dosa, kemaksiatan. Jika itu adalah akhir dari kehidupan kita, maka inilah yang dinamakan dengan su'ul khatimah, penutup yang buruk, yang sangat kita khawatirkan, karena ini yang akan menjadi penentu. Maka kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, para ulama telah menjelaskan dan menuturkan tentang masalah husnul khatimah. Apa yang dimaksudkan dengan husnul khatimah? Dan seperti apa itu husnul khatimah? Dan apa ciri dan tanda-tanda husnul khatimah? Serta bagaimana kiat seseorang untuk mendapatkan yang dinamakan dengan husnul khatimah, yaitu penutup yang baik dari kehidupannya, akhir yang baik dari hidupnya.
Begitu juga para ulama mengupas kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah tentang apa itu yang dikatakan dengan su'ul khatimah wal a'yadzu billah. Tentang apa yang dikatakan dengan penutup yang buruk. Dan apa saja yang dikatakan seseorang bila mana dia meninggal dunia, Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawanya. Dalam keadaan tersebut, maka dialah orang-orang yang disebut dengan orang yang su'ul khatimah. Serta bagaimana kita membentengi diri kita, kiat kita, agar Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita dari yang namanya su'ul khatimah ini. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, pembahasan kita akan kita urai satu persatu. Yang pertama, pembahasan kita melihat tentang apa itu husnul khatimah, penutup yang baik. Husnul khatimah, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, maksudnya adalah taufik, kemudahan yang Allah berikan kepada seorang hamba sebelum wafatnya, di mana dia menghadap Rabb-nya dalam taubat dari kesalahan dan maksiat, menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan ketaatan dan amal yang baik. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala wafatkan dia dalam keadaan itu. Maka inilah yang dinamakan dengan husnul khatimah. Kondisi seorang hamba yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anugerah yang Allah berikan orang hamba berupa kebaikan di akhir hayatnya. Dan dia mati dalam keadaan itu. Maka inilah yang dinamakan dengan husnul khatimah. Maka ikhwatal iman, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala, kalau kita lihat kebaikan yang ada dalam kehidupan kita, amal saleh yang kita lakukan, ketaatan, keimanan, hidayah yang kita lalui dan kita jalani dalam kehidupan, dan apapun kebaikan yang dapat kita gapai di kehidupan kita ini, bahkan berada di dalam genggaman kita, sesungguhnya itu bukanlah karena diri kita dan kehebatan kita, dan bukan karena amal kita, tapi semuanya adalah karena taufik, kemudahan, tuntunan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Walaupun kaum muslimin, hal itu ada di dalam kehidupan kita. Apapun itu berupa kebaikan, ketaatan, amal saleh, bahkan apapun yang baik yang dapat kita gapai dan kita genggam di hidup ini, itu bukan karena kita, tapi Allah yang telah mengaruniakan itu untuk kita, dan Allah menginginkan kebaikan itu sampai kepada kita. Ini yang harus kita camkan dalam kehidupan, bahwasanya hal itu adalah karunia Allah. Dapatnya kita beribadah bukan karena diri kita, bukan karena kehebatan kita, bukan karena kepintaran kita. Seperti ketika kita mendapatkan karunia rezeki, yang mungkin ketika disebutkan kata-kata rezeki, konotasinya adalah apa yang kita raih di kehidupan dunia ini, berupa harta dan apa yang kita miliki. Padahal sebenarnya apa yang kebaikan yang kita rasakan dalam hidup ini, ketenangan diri kita, ketenangan jiwa kita, kebahagiaan, itu adalah anugerah. Termasuk bisanya seseorang menjalankan amal saleh di kehidupan dunianya, maka itu adalah anugerah, karunia. Siapa yang memberikan? Allah. Walaupun kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, untuk gambarannya, analoginya, karunia itu seperti rezeki. Yang memberikan rezeki itu adalah Allah. Karunia Allah rezeki itu. Kita mendapatkan rezeki bukan karena kita, bukan karena kehebatan kita, bukan karena kepintaran kita. Tidak, tapi mutlak karunia Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ketika kita meminta karunia tersebut,
Allah tuntut kepada kita agar kita berikhtiar, agar kita berusaha. Tetapi yang menentukan karunia dan rezeki itu bukan usaha dan bukan karunia kita. Penentunya adalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, inilah yang harusnya kita pun memandang apa yang ada di kehidupan kita di dunia ini dan apa yang berujung dengan yang kita sebut dengan kematian. Husnul khatimah adalah karunia Allah, kebaikan yang kita dapatkan di akhir perjalanan hidup kita. Sama seperti kebaikan yang kita peroleh di kehidupan kita ini. Itu adalah karunia Allah. Tugas kita dituntut untuk berusaha. Dan tidak bisa kita mengatakan kalau ini memang karunia Allah, buat apa kita berusaha? Apa yang Allah akan berikan dalam hidup kita, apa yang Allah takdirkan dalam kehidupan kita, telah dicatat oleh Allah dalam takdir kita. Tapi kita disuruh untuk berusaha, berikhtiar. Bukankah kematian, rezeki telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Tapi agama kita, Nabi mengajarkan kepada kita, innas sama'a la tumtiru dhahaban wala fiddah. Langit tidak pernah menurunkan hujan emas dan perak. Maka kita disuruh untuk berusaha. Kalau memang rezeki sudah ditetapkan oleh Allah, kenapa kita berusaha? Kenapa kita bekerja? Kenapa kita peras keringat, banting tulang? Jawabannya adalah karena kita tidak tahu apa yang Allah telah tetapkan dalam takdir kita. Maka begitu juga kematian. Begitu juga husnul khatimah. Itu adalah karunia Allah yang Allah berikan kepada hamba yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita adalah berusaha. Maka inilah pembahasan kita nantinya tentang bagaimana kiat kita. Kita hanya bisa ikhtiar, memiliki kiat dan upaya untuk mendapatkan husnul khatimah, tapi itu mutlak karunia Allah Subhanahu wa taala. Makanya itulah yang kita katakan dalam definisi husnul khatimah, kemudahan, taufik yang Allah berikan kepada seorang hamba untuk menjalankan kebaikan. Dengan dia meninggalkan perbuatan maksiat dan dosa dan menghadap Allah dengan ketaatan dan ibadah, ya, dan dia wafat dalam keadaan itu. Inilah yang dimaksudkan dengan husnul khatimah, sebagaimana yang insya Allah nanti akan kita lebih rincikan setelah salat zuhur. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yang diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi, "Idza arada Allah bi'abdihi khairan ista'malahu." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila Allah menghendaki kebaikan untuk seorang hamba. Artinya ini berasal dan ini yang akan menjadi penentu adalah apa yang Allah kehendaki terhadap hamba tersebut. Maka jika Allah inginkan kebaikan untuk hamba itu, ista'maluhu. Ista'malahu artinya secara bahasa Allah tuntun dia. Maka kemudian para sahabat bertanya, kaifa yasta'miluhu? Bagaimana Allah menuntunnya? Menuntun seperti apa yang dimaksudkan? Lalu Nabi SAW bersabda, yuwaffiquhu li'amalin salih qabla mautihi. Kata Nabi SAW, maksud Allah tuntun dia, yaitu dengan Allah berikan taufik, kemudahan. Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan baginya untuk melakukan amal saleh qabla mautihi, sebelum wafatnya. Maka kesalehan yang dilakukan oleh seorang hamba, dan itu akan menjadi ujung dari kehidupannya, karena setelah itu dia diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan menjadi penutup dari umurnya, maka itu akan menjadi penutup dari kehidupannya. Maka inilah yang dinamakan dengan husnul khatimah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam kitab Musnadnya, dan juga diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, dan hadis ini disahihkan oleh Al-Hakim di dalam Al-Mustadrak. Maka inilah yang dinamakan dan disebut kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah
dengan istilah husnul khatimah. Dan tentu setiap mukmin kita berharap kita termasuk di antara hamba yang diberikan taufik oleh Allah untuk husnul khatimah tersebut. Dan seperti kita katakan, ini adalah bagian dari apa yang Allah karuniakan untuk orang-orang yang Allah kehendaki. Sehingga kaum muslimin, tugas kita hanyalah berusaha, berikhtiar, seperti yang telah kita analogikan dalam takdir Allah yang lain. Seperti rezeki dan karunia yang Allah berikan dalam kehidupan dunia ini. Maka yang memberikan dan mengaruniakan itu hanyalah Allah. Yang memberi kita rezeki adalah Allah. Dan kita dituntut untuk berikhtiar dan berusaha. Walaupun penentunya adalah karunia dan kehendak Allah Subhanahu wa taala kepada hamba tersebut. Nah, ikhwatul iman kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Husnul khatimah ini memiliki tanda-tanda. Sehingga ketika tanda itu ada, maka itulah yang dinamakan dan disebut dengan husnul khatimah. Dan tanda-tanda ini terdapat dalam dua sisi. Pertama, minha ma ya'rifuhu al-'abdul muhtadar inda ihtidarihi. Ada di antara tanda-tanda husnul khatimah tersebut yang diketahui oleh orang yang sedang ihtidar, yang sedang sakarat tersebut, dia tahu. Dan ada tanda-tanda wa minha ma yadhharu linnas. Dan sisi yang lain, tanda-tanda yang dilihat dan diketahui oleh orang lain. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, husnul khatimah ini diketahui oleh yang bersangkutan ketika dia dalam sakaratul maut. Seperti yang dikatakan di dalam kematian orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala ridhai. Yang Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam Al-Qur'an dalam surat Fussilat. Allah menyebutkan, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Apa kata Allah? Innal ladzina qalu, sesungguhnya orang-orang yang mereka mengucapkan, mengatakan ucapan yang berangkat dari hati dan itu yang mereka keluarkan melalui lisan mereka. Apa kata mereka? Rabbunallah. Rabb kami adalah Allah. Tsumma istaqamu. Kemudian mereka istiqamah. Dan inilah langkah dan upaya yang dilakukan oleh seorang mukmin dalam keimanannya. Di mana dia beriman, yakin, dan itulah yang dia ucapkan, kemudian dia istiqamah dalam keimanan dan keyakinan tersebut. Tatanazzalu alaihimul malaikah, maka akan turun kepada mereka malaikat. Dan malaikat itu mengatakan kepada mereka, yaitu orang-orang yang istiqamah dalam imannya tadi, mereka mengatakan, malaikat itu mengatakan, alla takhafu wa la tahzanu. Jangan takut, jangan sedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dan bergembiralah dengan surga yang Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada kalian. Dan itu yang dikatakan oleh Allah di dalam surat Fussilat ayat 30. Para ulama ahli tafsir ketika menyebutkan dan menguraikan ayat yang ke-30 di surat Fussilat ini, maka para ulama ahli tafsir mengatakan bahwasanya wa abshiru bil jannati, kabar gembira yang disampaikan oleh malaikat yang mengatakan jangan takut, jangan sedih, bergembiralah dengan surga yang Allah Subhanahu wa taala janjikan, maka dikatakan oleh para ulama ahli tafsir, hadhil bisyarah, kabar gembira yang disampaikan oleh malaikat tersebut, takunu lil mu'minina inda ihtidarihim,
adalah kabar gembira yang disampaikan oleh malaikat kepada orang-orang yang beriman, bertakwa di masa mereka menghadapi sakaratul maut. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, nanti kita akan melihat dan mengupas hadis yang panjang yang menceritakan tentang perjalanan seorang mukmin setelah berpindah dia dari kehidupan dunia kepada kehidupan akhirat. Dan apa yang akan dilaluinya setelah kematian tersebut. Apa yang ada di balik tabir dan tirai kematian ini diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang panjang yang diriwayatkan oleh sahabat Barra bin Azib. Dalam hadis itu juga dikatakan dan diceritakan bagaimana seorang hamba ketika dia sakaratul maut. Ketika datang kepadanya malakatul maut, malaikat yang Allah tugaskan mencabut nyawa. Yang selama ini kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, dalam pelajaran nama-nama malaikat, maka kebanyakan kita memahami dan mengatakan bahwasanya malaikat yang mencabut nyawa itu disebut dengan Israel. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, sebutan penamaan Israel itu tidak ada dalil di dalam Al-Quran ataupun di dalam hadis. Nama malaikat tersebut yang diwakilkan oleh Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa berdasarkan hadis itu disebutkan dengan malakatul maut. Penamaan Israel tidak ada dalam Al-Quran, tidak ada di dalam hadis Nabi SAW. Dan itu diajarkan dan dipopulerkan sampai kepada kita lewat kasidah. Dalam hadis tidak ada. Yang ada disebut adalah malakatul maut. Nah, diceritakan oleh Nabi SAW dalam hadis Barra bin Azib, ketika datang malakatul maut. Berbeda bentuk datangnya malaikat maut tersebut antara seorang mukmin yang mendapatkan husnul khatimah dengan seorang kafir yang jelas dan nyata apapun yang dia alami maka itu adalah su'ul khatimah. Dikatakan oleh Nabi dalam penggalan hadis Barra bin Azib, maka datanglah malakatul maut kepada orang mukmin tersebut dengan bidul wujuh. Disebutkan oleh Nabi SAW dengan wajah yang putih, bersih, berseri. Berbeda dengan apa yang datang kepada orang kafir. Dan ketika datang pada orang mukmin tersebutlah dengan kondisi wajah yang bagus, berseri, putih, bersih, maka merekalah yang mengatakan kepada orang-orang yang beriman seperti dalam surat Fussilat ini, wala takhafu wala tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dan inilah husnul khatimah yang dilihat oleh yang bersangkutan ketika dia akan sakaratul maut. Bahkan dikatakan oleh Nabi SAW dalam hadis Barra bin Azib, malakatul maut yang datang kepada orang beriman dengan wajah berseri putih tersebut, yajlisu amamahu maddal basar. Malakatul maut itu duduk di hadapannya sejauh mata memandang. Berbeda dengan seorang kafir. Dalam su'ul khatimah dia, penutup yang buruk dan buruk kehidupan sepanjang hidupnya karena kekafirannya. Maka dikatakan oleh Nabi SAW dalam hadis Barra bin Azib, datangnya malakatul maut kepadanya sudul wujuh, dengan wajah yang kelam, hitam, kusam, menakutkan. Maka inilah perbedaannya. Dan inilah yang akan kemudian sama dengan husnul khatimah terlihat oleh orang yang muhtadar, oleh orang yang akan wafat tersebut. Dan ini yang kita katakan tadi, bahwasanya husnul khatimah ada dua sisi. Husnul khatimah yang diketahui dan dilihat oleh orang yang wafat, dan ada juga husnul khatimah yang tanda-tandanya terlihat oleh orang lain. Seperti nanti juga akan kita jelaskan secara terperinci berdasarkan dalil-dalil. Maka apa yang disebutkan berdasarkan dalil Al-Quran ataupun dalam hadis, maka itulah tanda-tanda husnul khatimah yang harus kita yakini. Dan nanti juga akan kita jelaskan
Husnul khatimah yang tidak memiliki dalil, tapi dijadikan mitos oleh masyarakat kita. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, ini tanda-tanda yang dilihat oleh orang lain yang disebutkan di dalam husnul khatimah. Maka tadi kita katakan dalam ayat ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan malaikat yang datang kepada orang-orang yang beriman, yang dikatakan dalam surat Fussilat ini adalah kabar gembira yang disampaikan oleh malaikat menjelang wafatnya seorang mukmin, seorang yang bertakwa. Maka ini adalah husnul khatimah yang diketahui oleh seseorang sebelum dia wafat tersebut bagi yang bersangkutan. Dan ada juga alamat atau tanda-tanda husnul khatimah yang terlihat sebagaimana nanti juga akan kita kupas. Dalil yang lainnya, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari wal Muslim dalam kitab sahihnya dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi, man ahabba liqa Allah ahabballahu liqa'ah. Barang siapa yang mencintai, yang menginginkan bersua dengan Allah, maka Allah pun suka berjumpa dengannya. Wa man kariha liqa Allah, dan barang siapa yang benci bersua dengan Allah, maka Allah benci untuk bertemu dengannya. Fakultu, Aisyah bertanya kepada Nabi, ya Nabi Allah, akarahiyatul maut? Wahai Nabi Allah, apakah yang engkau maksudkan adalah seseorang benci kepada kematian, seorang takut mati? Fakulluna nakrahul maut. Semua kita takut mati. Ini kata Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Lalu dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa kadzalik. Bukan itu yang kita maksudkan. Tetapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, walakinnal mu'min idza busyira bi rahmatillahi wa ridwanihi wa jannatihi ahabba liqa Allah. Bukan dimaksud dalam kehidupan ini seorang takut mati. Bukan itu yang dimaksudkan kata Nabi, akan tetapi yang dimaksudkan adalah seorang mukmin apabila diberikan kabar gembira kepadanya dengan rahmat Allah, ridho Allah, dan dijanjikan untuknya surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti dia sangat menginginkan itu. Dan pasti dia berusaha, yakin dia di dalam dirinya agar dia berusaha segera berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa annal kafir idza busyira bi'adzabillah wa sakhatihi kariha liqa Allah. Sedangkan seorang yang kafir, ketika diperlihatkan kepadanya ancaman Allah, azab Allah, murka Allah, maka dia takut berjumpa dengan Allah. Lalu kemudian kata Nabi, wa karihallaha liqa'ah. Yang pertama tadi, ketika mereka diperlihatkan kepada mereka, diberikan kabar kepada mereka tentang surga, tentang ampunan Allah, maka mereka mengharapkan itu segera terwujud. Makanya mereka berusaha berharap bahwasanya mereka akan segera bertemu dengan Allah. Berbeda dengan orang kafir. Ketika dipaparkan kepada mereka, diperlihatkan kepada mereka murka Allah, neraka Allah, azab Allah, mereka takut. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pun benci untuk menemui mereka. Ini yang dikatakan oleh Nabi SAW di dalam hadis. Maka hadis ini, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, seperti yang dijelaskan oleh Imam Abu Ubaid Al-Qasim Ibn Salam tentang makna hadis ini, beliau mengatakan, laisa wijhu indi karahatul maut wa syiddati. Maksud di dalam hadis ini bukanlah seseorang takut akan kematian dan apa yang dialaminya di dalam kematian tersebut. Karena sesungguhnya semua itu akan dialami oleh siapapun. Akan tetapi yang tercela dalam kondisi seorang adalah ketika dia lebih mementingkan dunianya, ketika dia mencurahkan hidupnya hanya untuk dunia, sehingga dia abaikan kehidupan setelah kematian.
Maka itulah yang disebut dengan karahiyatul maut. Sehingga ketika itu yang terjadi dalam kehidupannya, menjelang dia wafat, ketika dia ihtidar sebelum sakaratul maut, maka inilah yang diperlihatkan oleh Allah kepada hamba tersebut. Ancaman akan kelalaiannya, murka Allah Subhanahu wa taala ketika dia tidak mengindahkan kehidupan hakikinya, yaitu akhiratnya. Maka sehingga dia takut, sehingga dia berharap bahwasanya itu akan dijauhkan darinya. Berbeda dengan seorang mukmin. Sebelum wafatnya Allah perlihatkan kepadanya kebaikan, ampunan. Allah Subhanahu wa taala perlihatkan kepadanya surga, dan inilah yang dikatakan dalam husnul khatimah yang dilihat oleh seorang yang bersangkutan sebelum wafatnya. Makanya kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, dalil atau hadis ini dan juga hadis-hadis yang lain, masih ada beberapa hadis lain yang menyebutkan dan menegaskan bahwasanya husnul khatimah itu dapat diketahui dan dilihat oleh yang bersangkutan menjelang wafatnya. Seperti yang Allah Subhanahu wa taala paparkan dalam ayat di Fussilat ayat 30 seperti yang tadi telah kita jelaskan, dan hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim yang diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha As-Siddiqah binti Siddiq. Sehingga kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, dari dasar dalil-dalil ini, maka itulah yang akan mendasari keyakinan kita di mana husnul khatimah itu diketahui dan dilihat oleh yang bersangkutan menjelang sakaratul maut. Kita memohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-namanya yang mulia dan sifat-sifat Allah tabaraka wa taala yang sempurna. Semoga Allah memberikan kemudahan dan taufik bagi kita semuanya serta orang-orang yang kita cintai untuk diberikan oleh Allah husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangan. Waktu jua yang membatasi kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.